Oke, perkenalkan nama saya Ma'ruf Fauzi, NIM 2018-11142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kendala dan gangguan pada sistem pembangkit. Nah, yang pertama itu pengertian kendala dan gangguan. Nah, kendala dalam bahasa Inggrisnya itu disebut constraint. Nah, sesungguhnya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Nah, dalam proses optimasi operasi pada umumnya pada sistem pembangkit itu khususnya optimasi operasi sistem tenaga listrik. Nah, operasi ini pasti nantinya selalu ada kendala-kendala atau constraints. Kemudian ada gangguan. Nah, gangguan itu adalah usaha ataupun kegiatan yang berasal dari luar yang sifat atau tujuannya adalah untuk menghalangi atau melemahkan suatu keinginan ataupun kemajuan yang hendak dicapai. Nah, gangguan itu misalnya kalau di pembangkit itu ada pembangkitnya padam atau mungkin dan lain-lain. Nah, yang pertama itu pada pembangkit listrik tenaga uap. Nah, itu ada kendalanya starting time-nya. Nah, jadi starting time-nya itu waktu yang diperlukan untuk men-start atau memulai suatu pembangkit dari keadaan dingin itu mencapai waktu itu 6-8 jam. Nah, terus ada perubahan daya persatuan waktu atau MW per menit itu terbatas. Kira-kira itu 5% per menit. Nah, karena perubahan beban pada PLTU itu akan memaksa governor untuk melakukan penambahan atau pengurangan uap yang dialirkan ke turbin uap yang diikuti dengan penambahan atau pengurangan aliran air kettle, bahan bakar, dan udara. Hal ini menentukan bahwa pengaturan unit PLTU menyangkut suatu sistem perubahan beban dan untuk proses start and stop. Jadi kalau PLTU ini waktu startingnya lama. Nah, dalam pengoperasian atau operasional yang perlu diperhatikan untuk setiap unit PLTU adalah yang pertama beban maksimumnya, yaitu dalam keadaan sempurna beban maksimum dari PLTU adalah sesuai dengan yang tercantum pada buku spesifik teknis unit pembangkit. Nah, jadi ada spesifikasi khusus untuk beban pada pembangkit PLTU. Nah, kemudian ada beban minimum dari PLTU itu sekitar 25%. Pembatas ini biasanya berhubungan dengan masalah kontrol karena pada beban rendah banyak yang tidak linear sehingga menyulitkan kerja alat-alat kontrol. Misalnya itu ada hubungan antara suhu gas pembakaran dengan bahan bakar pada beban rendah. Nyala api menjadi kurang stabil dan mudah padam. PLTU campuran atau dual fuel firing bahan bakar minyak dan batu bara, di mana jika bebannya kurang dari 25% itu tidak dapat beroperasi dengan menggunakan batu bara, melainkan hanya beroperasi dengan menggunakan bahan bakar minyak. Nah, jadi ada beban minimum yang harus dibebani kepada PLTU, yaitu sekitar 25%. Nah, kemudian ada kecepatan perubahan beban, yaitu kecepatan perubahan beban yang mampu dilakukan oleh unit PLTU itu bergantung pula pada posisi beban permulaan dan berkaitan dengan sistem bahan bakar dan sistem pengisian air kettle. Ya, kemudian ada keunggulan dan kelemahan PLTU. Yang pertama ada keunggulannya, itu dapat dioperasikan menggunakan berbagai jenis bahan bakar, misalnya padat, cair, dan gas. Kemudian dapat dibangun dengan kapasitas yang bervariasi, jadi kapasitasnya bisa besar banget atau bisa kecil, itu tergantung kebutuhan. Nah, terus dapat mengoperasikan dengan berbagai mode pembebanan. Lalu ada kontinuitas operasinya yang tinggi. Lalu ada usia pakai lifetime yang relatif lama. Nah, jadi kontinuitasnya itu operasinya tinggi, jadi PLTU ini bisa dipakai lama gitu dalam sekali pengoperasian. Kemudian juga usia pakainya yang lama. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama sangat tergantung pada pasokan bahan bakar. Jadi jika tidak ada pasokan bahan bakar, maka ya PLTU nya ini akan sulit untuk beroperasi itu. Lalu tidak dapat beroperasi start atau tanpa pasokan listrik dari luar. Nah, jadi kalau PLTU ini harus ada pasokan dari luar juga gitu untuk dapat mengoperasikan PLTU. Kemudian ada memerlukan tersedianya air pendingin yang sangat banyak dan kontinu. Nah, ini makanya PLTU itu biasanya ada di pinggir laut yang airnya itu banyak sebagai pendingin. Lalu ada investasi awalnya yang mahal. Lalu
Dalam pengoptimalan PLTA, kendala yang harus dipertimbangkan menjadi batasan operasional itu yang pertama, elevasi dan tinggi jatuh elevasi reservoir dibatasi di antara nilai minimum dan maksimum yang diperbolehkan. Nilai elevasi maksimum reservoir terkait dengan kapasitas maksimum air yang dapat ditampung, sehingga elevasi minimal dibatasi terkait operasi PLTA agar tetap stabil. Jadi ada nilai elevasi reservoir yang minimum dan maksimum sehingga PLTA itu dapat beroperasi. Nah, kemudian ada batas daya pembangkitan unit generator, daya pembangkitan dan energi yang dihasilkan masing-masing unit generator pada setiap waktu T dibatasi antara minimal dan maksimal sesuai dengan rating dan batas kerja operasi masing-masing unit pembangkit. Nah, jadi batas daya yang dapat dibangkitkan oleh PLTA ini ada batasnya, ada batas minimum sama batas maksimum. Jika tidak dapat batasnya itu tidak terpenuhi, maka ya PLTA ini tidak dapat beroperasi. Kemudian debit aliran masuk dan debit aliran keluar pada reservoir. Ketinggian elevasi dan tinggi jatuh air pada pembangkit dipengaruhi oleh aliran air masuk reservoir dan debit aliran yang keluar atau outflow. Nah, terus ada unit PLTA secara operasional juga perlu diberikan hal-hal sebagai berikut. Secara operasional itu yang tadi yang ada beban maksimum, yaitu ada perapat atau seal yang kurang baik sehingga air yang bertekanan tidak melalui rotor turbin tetapi langsung mengalir ke pipa pembuangan. Pipa turbin Prancis hal ini terlihat dengan kurang rendahnya tekanan di dalam pipa hisap atau pipa pembuangan. Nah, jadi ada seal yang harus kita jaga atau harus selalu dipelihara agar airnya itu tidak memenuhi rotor turbin, agar airnya itu tidak langsung mengalir ke pipa pembuangan. Kemudian ada bagian yang berputar atau rotating part, yaitu rotating partnya itu kurang sempurna, misalnya bantalan atau poros yang kurang baik kedudukannya sehingga timbul suhu atau getaran yang berlebihan. Nah, jadi kalau suhunya terlalu tinggi itu juga nggak baik pada PLTA ini. Kemudian ada kurang tingginya permukaan air dalam kolam tando sehingga tinggi terjun tidak cukup, kurang daripada nilai yang disyaratkan oleh spesifikasi pabrik. Hal semacam ini itu terkadang terjadi pada musim kemarau. Nah, jadi itu tinggi permukaan air sama titik terjunnya itu terhadap kolam tando itu nggak tinggi gitu. Jadi kalau nggak tinggi kan itu nggak bisa muter turbinnya. Kemudian ada beban minimum, yaitu masalah kavitasi dalam turbin untuk beban yang terlalu rendah. Lalu ada untuk PLTA serbaguna, misalnya di mana airnya juga dipakai untuk irigasi, ada syarat air minimum yang harus keluar di PLTA untuk keperluan irigasi sehingga ini mensyaratkan beban minimum bagi PLTA. Hal yang serupa juga terjadi apabila air yang keluar dari PLTA dipergunakan untuk pelayaran sungai atau untuk air minum. Nah, untuk syarat kedua ini itu misal PLTA yang air buangnya itu harus dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalnya itu tadi buat irigasi atau pelayaran sungai. Nah, itu berarti harus ada beban minimum karena ada air yang harus keluar dari PLTA ini. Kemudian ada kecepatan perubahan beban. Untuk unit PLTA, masalah kecepatan perubahan beban dapat dilakukan dengan cepat jika dibandingkan unit pembangkit lainnya. Untuk unit PLTA ini umumnya dapat diubah beban dari 0 sampai dengan 100 dalam waktu kurang dari setengah menit. Nah, itu berbeda dengan PLTU yang tadi. Itu untuk kecepatan perubahannya itu lebih kecil gitu daripada PLTA ini. Kemudian ada perhitungan cadangan berputar. Untuk unit PLTA, cadangan berputar dapat dianggap sama dengan kemampuan maksimum dikurangi dengan beban sesaat dari unit, karena beban unit dapat dirubah dengan cepat seperti diuraikan dalam butir di atas. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan PLTA. Nah, untuk keuntungannya itu respon pembangkit yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan beban yang tadi. Jadi dia dalam perubahan beban dari 0 sampai 100 itu bisa dilakukan dalam waktu 1 menit.
Kemudian ada kapasitas daya keluaran PLTA relatif besar dibandingkan dengan pembangkit energi terbarukan lainnya, dan teknologinya bisa dikuasai dengan baik oleh Indonesia. Nah, kapasitas keluarannya itu lebih besar di pembangkit lain, energi terbarukan lain, misalnya itu kayak PLTS itu kan masih kecil. Kemudian ada PLTA umumnya memiliki umur yang panjang. Nah, umurnya juga panjang nih untuk PLTA, itu sekitar 50-100 tahun. Kemudian ada bendungan yang digunakan biasanya dapat sekaligus digunakan untuk kegiatan lain. Nah, itu yang tadi yang keluarannya itu, keluaran buang air dari PLTA itu terkadang kan ada yang dialihkan langsung ke sisi yang tinggi dari PLTA-nya lagi, ada juga yang digunakan untuk keperluan lain, misalnya irigasi atau cadangan air dan pariwisata. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama itu membutuhkan investasi yang besar. Berarti biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat suatu pembangkit listrik tenaga air ini harganya relatif mahal. Lalu ada membutuhkan lahan yang luas untuk membuat pusat listrik yang berkapasitas besar. Nah, ini lahannya harus luas jika ingin PLTA-nya itu kapasitasnya besar. Lalu yang ketiga, penetapan sumber daya angin dan persetujuan untuk pengadaan ladang angin merupakan proses paling banyak lama untuk mengembangkan proyek energi angin, dapat makan waktu hingga 4 tahun. Di pengadaan ladang ini bakal lama karena susah untuk menetapkan sumber daya anginnya. Nah, ini adalah gambar untuk PLTA dan PLTU. Nah, ini untuk PLTA itu ini sumbernya air dari hilir nanti ke bawah. Nah, yang ini itu PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, itu nanti ini adalah cerobong asap keluaran dari asap PLTU. Nah, ini biasanya itu menyebabkan pencemaran udara ya kalau PLTU. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.